Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan membahas penangkal petir pada pesawat terbang. Pada saat video ini dibuat, beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang sampai saat ini masih berlangsung proses evakuasinya. Kami juga sempat mendengar salah satu sumber berita yang menceritakan ada saksi-saksi dari nelayan di sekitar Kepulauan Seribu itu. Sebelum terjadi suara benturan atau ledakan, ada suara petir yang menyambar. Tapi kami tidak berani untuk menyimpulkan atau mengatakan penyebabnya karena tersambar petir, karena ini masih spekulasi, belum ada data-data yang mendukung atau belum ada penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Ya, ini hanya sambil lalu saja. Nah, kita sekarang kembali ke penangkal petir pada pesawat. Pada penangkal petir konvensional yang terdapat di darat, ada ujung penangkal petir yang letaknya di atas bangunan tertinggi dan batang grounding untuk membuang muatan petir ke tanah. Pada pesawat terbang, ujung penangkal petirnya adalah badan pesawat. Jadi seluruh permukaan badan pesawat itu. Sedangkan sebagai tempat membuang muatan petir itu dinamakan dengan static discharge. Pada pesawat juga mengalami kondisi listrik statis yang besar akibat gesekan badan pesawat dan udara atau awan yang bermuatan listrik. Pada saat pesawat bergerak akan terjadi gesekan-gesekan antara badan pesawat dan udara, sehingga terjadilah muatan listrik statis yang makin lama makin besar. Ini adalah gambaran dari pesawat yang disambar petir, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke material dari badan pesawat itu sendiri. Ini adalah contoh dari pesawat untuk Boeing 787 Jadi sebagian besar material dari badan pesawat itu terdiri dari karbon komposit. Kalau dulu pesawat yang lama-lama material terbesar adalah aluminium, tapi sekarang terbuat dari bahan karbon. Kita tidak menjelaskan atau tidak bicara detail kenapa kok karbon sekarang ini bukan ranah untuk video ini karena detail sekali. Kemudian komponen yang lain aluminium, ini di sini sebagian kecilnya. Kemudian ada titanium atau aluminium juga, di bagian mesin pesawat ini untuk megang mesin pesawatnya. Kemudian ada juga fiberglass. Ini fiberglass di posisi-posisi sayap ini ada fiberglassnya. Nah, ini kalau dilihat dari material, persentase materialnya berdasarkan berat. Material yang terbanyak adalah komposit. Aluminium hanya sekitar 20%-nya. Ini titanium, steel, dan komponen yang lainnya. Ini adalah pesawat Boeing 787 sebagai referensinya. Berikut adalah gambaran pesawat yang disambar petir. Badan pesawat yang terbuat dari logam konduktif ini di sini, ini dapat melindungi bagian dalam pesawat dari arus petir atau listrik statis tadi. Jadi di sini seolah-olah di dalamnya itu terlindungi seperti sangkar Faraday. Kalau kita belajar ilmu listrik, kita akan kenal dengan sangkar Faraday. Jadi di dalam sangkar Faraday itulah yang terlindungi. Kalau kita lihat gambarnya lagi, lightning strike ini atau sambaran petir masuk bisa lewat ujung pesawat, kemudian arus petirnya disalurkan ke permukaan ini menuju ke pembuangan discharge tadi atau listrik strike out tadi. Ini ada conductive pad, bagian-bagian konduktif yang bisa mengalirkan untuk membuang muatan dari petir. Berikut adalah lokasi-lokasi atau area-area dari pesawat yang biasanya banyak disambar petir. Pesawat rata-rata disambar petir 1 kali dalam
1000 jam tayang. Ini statistiknya ya. Jadi area yang sering disambar itu misalkan di sini di bagian ekor ya, di bagian ekor sini banyak sekali disambar. Kemudian di bagian sayap ini banyak sekali disambar ya. Nah, untuk bagian-bagian yang lain ini adalah badan pesawat yang terbuat dari bahan konduktor tadi, sehingga bisa melewatkan arus petir ya, dari petir itu untuk dibuang ke static discharge tadi. Yang ini static discharge. Static discharge itu bagian dari pesawat ya. Jadi petir yang menyambar badan pesawat, muatan listriknya dibuang melalui static discharge menuju ke udara berupa percikan api. Alat ini juga menetralisir listrik statis dan membuang muatan listriknya. Komponen ini terbuat dari bahan resistan ya, yang tinggi ya, sekitar 6-100 megaohm, dan ujungnya terbuat dari serat karbon bersifat konduktor. Ini static discharge ditempatkan di posisi-posisi seperti ini di sayap. Nah, ini adalah lokasi dari static discharge ya. Ini di daerah sayap ya, cukup banyak ini jumlahnya. Ini ada 9, malah 9 sini kiri dan kanan. Kemudian di bagian belakang ini juga lokasi dari static discharge di ujung-ujungnya. Nah, kalau kita lihat detail dari static discharge itu seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari static discharge komponennya. Nah, sekarang kalau kita lihat sambaran petir itu besarnya sekitar 100 sampai 200 kilo ampere ya. Jadi sambaran ini menuju ke badan-badan pesawat dari ujung ataupun di tengah-tengah badan pesawat, kemudian dibuang melalui static discharge tadi. Seperti ini. Demikian rekan-rekan sekalian gambaran dari penangkal petir pada pesawat. Semoga bermanfaat untuk nambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.